Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana Part 3 mengenai kealfaan atau kulfa. Kealfaan atau kulfa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati, yang terdiri dari kealfaan disadari atau bewusste skuld dan kealfaan tidak disadari atau onbewusste skuld. Unsur-unsur kealfaan yaitu 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga atau voorzien-baarheid. Tetapi pelaku kurang berhati-hati atau overziensbaarheid. Yang kedua yaitu pelaku kurang berhati-hati. Bentuk-bentuk kealfaan. Yang pertama yaitu kulfa lata atau merklich gevoel atau grof schuld, yaitu kealfaan berat. 2. Yaitu kulfa levis atau kulfa levisme atau lichte schuld, yaitu kealfaan ringan. Yang ketiga, bewusste skuld, yaitu kealfaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat yaitu onbewusste skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu terdiri dari 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. 2. Sistem normatif atau menilai. 3. Sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh prescriptor, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, yang terdiri dari 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya itu terlarang atau melanggar hukum. 2. Yaitu prairomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Yaitu klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Yang keempat yaitu nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungannya dengan penyakit. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah suatu kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas.
dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana, adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Kedua, yaitu pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyel atau lenger meyet. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, atau apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Itulah penjelasan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana part 3 mengenai kealfaan atau kulfa. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.